Salam untuk Bapak Ibu Saudara-saudara semua warga Jemaat Gereja Isa Al-Masih Surabaya yang dicintai oleh Tuhan. Kita bersyukur bahwa pada kesempatan ini kita boleh bersama-sama kembali mempelajari Alkitab kita dalam sesi pendalaman Alkitab siang ini. Ya. Dalam kesempatan ini kita sudah sampai dalam Hosea pasalnya yang ke-12 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-15. Namun sebelum itu marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, pada kesempatan ini kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk seluruh kehidupan yang boleh kami jalani hari demi hari. Kami percaya bahwa semua oleh karena belas kasih Tuhan, sebagaimana Engkau Tuhan mendidik, mengajari, menuntun umat Israel, demikian pun dalam iman yang kami percaya, Engkaulah yang menuntun hidup kami, yang mengajar kami. Namun kami menyadari bahwa kami tak jauh hidup kami seperti umat Israel yang tidak tahu berterima kasih, yang tidak tahu malu di hadirat Tuhan. Dalam kesempatan ini kami mohon Tuhan kiranya Engkau mengampuni segala dosa-dosa kami. Engkau boleh berkenan Tuhan melayakkan hidup kami. Biarlah setiap firman yang boleh kami terima, kami dengar, kami nikmati, mengubah hidup kami sehingga hidup kami boleh menjadi berkenan di hadapan Tuhan, menyerupai Tuhan Yesus Kristus. Kami benar-benar hidup oleh iman yang dikaruniakan Tuhan buat kami. Berkati setiap kami ya Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa serta mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita kembali di dalam pendalaman Alkitab. Pada kesempatan ini kita sudah sampai dalam Hosea pasal yang ke-12 dan kita tahu sebagaimana yang sudah kita ikuti dan kita simak pendalaman Alkitab ini, bahwa dalam kitab Hosea ini kita diperlihatkan oleh Tuhan sendiri betapa Tuhan itu sangat mencintai umatnya, ya, menggambarkan dirinya sebagai satu pribadi yang sangat begitu setia dan konsisten dengan kasihnya, perjanjiannya kepada umatnya. Sementara kita melihat dalam kitab Hosea ini Tuhan menggambarkan umatnya sebagai orang yang tidak tahu berterima kasih, sebagai orang yang tidak mengerti dan tidak memahami, dan atau mungkin dengan sengaja tidak mau tahu bahwa Allah itu mengasihinya. Digambarkan umatnya itu sebagai pesundal, tetapi Tuhan itu masih sayang. Tuhan itu masih ngebot nih tipe umat yang mirip pesundal, yang memang pesundal, ya, bukan mirip, memang pesundal yang tidak setia, yang membelakangi Tuhan. Tetapi Tuhan sangat begitu mengasihinya, ya. Dia mau mengambilnya kembali. Itulah Tuhan. Di dalam Hosea 12 ini kita melihat bagaimana kembali Tuhan itu menunjukkan betapa tidak malunya umat Israel itu kepada Allah. Kalau kita menengok ke belakang dalam pertemuan yang lalu, Allah mengasihi umatnya bahkan ketika di Mesir dia dipanggil. Tetapi ketika ia dipanggil dengan penuh kasih, justru malah menjauh. Mereka makin pergi dari hadapan Tuhan, meninggalkan Tuhan, melukai hati Tuhan dengan menyembah berhala. Rupanya penyembahan berhala adalah penyembahan yang sangat begitu serius, pemujaan yang bukan kepada Tuhan, yang menduakan Tuhan, yang menyakitkan hati Tuhan, yang sekaligus merampas hak Tuhan.
Maka di dalam pasal 12 ini kita melihat bagaimana ciri-ciri yang disampaikan di dalam Alkitab ini tentang orang Israel maupun Yehuda, terutama Israel di sini. Namun sebelumnya ingin saya bacakan ayat 1 sampai ayatnya yang ke-15. Dengan kebohongan aku telah dikepung oleh Efraim, dengan tipu oleh kaum Israel. Sedang Yehuda menghilang dari dekat Allah, dari dekat yang Maha Kudus yang setia. Efraim menjaga angin dan mengejar angin timur sehari suntuk, memperbanyak dusta dan pemusnahan. Mereka mengadakan perjanjian dengan Asyur dan bawa minyak kepada Mesir. Tuhan mempunyai perbantahan dengan Yehuda. Ia akan menghukum Yakub sesuai dengan tingkah lakunya dan akan memberi balasan kepadanya sesuai dengan perbuatan-perbuatannya. Di dalam kandungan ia menipu saudaranya dan dalam kegagahannya ia bergumul dengan Allah. Ia bergumul dengan malaikat dan menang. Ia menangis dan memohon belas kasihan kepadanya. Di Betel ia bertemu dengan dia dan di sanalah dia berfirman kepadanya, yakni Tuhan, Allah semesta alam, Tuhan namanya. Engkau ini harus berbalik kepada Allahmu. Peliharalah kasih setia dan hukum dan nantikanlah Allahmu senantiasa. Sama seperti Kanaan dengan raja palsu di tangannya dan suka memeras, berkatalah Efraim, bukankah aku telah menjadi kaya, telah mendapat harta benda bagiku. Tetapi segala hasil jerih payahku tidak mendatangkan kesalahan yang merupakan dosa bagiku. Tetapi aku adalah Tuhan Allahmu sejak di tanah Mesir. Aku masih mau membuat engkau diam kembali di kemah-kemah seperti di hari-hari pertemuan raya. Aku berbicara kepada para nabi dan banyak kali memberi penglihatan dan beri perumpamaan dengan perantaraan para nabi. Bila di Gilead ada kejahatan, maka mereka menjadi kesia-siaan belaka. Di Gilgal mereka mempersembahkan lembu-lembu jantan, maka mezbah-mezbah mereka juga menjadi seperti timbunan batu di alur-alur ladang. Yakub melarikan diri ke tanah Aram dan Israel memperhambakan diri untuk mendapat istri. Ya, untuk mendapat istri ia menjadi gembala. Israel dituntun oleh Tuhan keluar dari Mesir dengan perantaraan seorang nabi. Ya, ia dijaga oleh seorang nabi. Efraim telah menimbulkan sakit hatinya secara pahit, maka Tuhannya akan membiarkan hutang darahnya menimpa dia dan akan membalas celanya kepadanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang sangat mencintai firman Tuhan, kita melihat gaya umat Allah pada waktu dulu, mulai dari sejak Tuhan menuntun dia keluar dari Mesir. Bahkan kalau kita lihat tadi, Tuhan mengingatkan flashback ke belakang mulai dari Yakub, bagaimana Tuhan itu mencintai dia, mengasihi dia yang sebenarnya bukan apa-apa. Katakanlah di sini Tuhan seperti seperti mengingatkan bahwa orang seperti Yakub pun sebenarnya tidak pantas untuk dibelas kasihani karena dia adalah penipu. Maka di dalam ayat pertama dari pasal 12 ini, Tuhan mencela dosanya. Dengan kebohongan aku telah dikepung oleh Efraim, dengan tipu oleh kaum Israel, sedang Yehuda menghilang dari dekat Allah, dari dekat yang Maha Kudus. Efraim menjaga angin dan mengejar angin timur sehari suntuk, memperbanyak dusta dan pemusnahan. Mereka mengadakan perjanjian dengan Asyur dan bawa minyak kepada Mesir. Kita melihat di sini ada satu ciri yang berkaitan dengan integritas dari seorang umat Allah, yaitu ucapan mulut yang tidak selaras, tidak sejajar, tidak sama dengan apa yang ada di dalam hatinya.
Maka inilah disebut sebagai kebohongan. Tuhan dikepung oleh Efraim, yang kita tahu bahwa Efraim itu sinonim dari Israel bagian utara. Ya, dikepung oleh Efraim dengan kebohongan, dengan tipu. Sedang Yehuda bagian selatan di sini menghilang dari dekat Allah, dari dekat yang Maha Kudus. Sama saja antara yang kerajaan utara maupun selatan, atau Efraim atau Israel dengan Yehuda. Walaupun saudara-saudara kita tahu mereka adalah umat pilihan Allah. Tetapi kebohongan ini menjadi suatu gaya hidup di dalam kesetiaan semu yang ia berikan kepada Allah. Sehingga kalau kita membaca di dalam kitab Mazmur pasalnya yang ke-78 ayat yang ke-36 ya. Di dalam kitab Mazmur pasalnya yang ke-78 ayatnya yang ke-36, di sana dikatakan bahwa tetapi mereka mengikuti dia hanya dengan mulut saja, bukan dengan hati. Hati mereka jauh dari Tuhan, dan mereka tidak memegang janji. Ia mengasihani mereka, ayat 38, dan mengampuni dosa-dosa mereka. Ia tidak membinasakan mereka semuanya. Berkali-kali ia menahan amarahnya. Ini saya baca dalam teks terjemahan dari Kalam Hidup ya, terjemahan Kalam Hidup. Jadi memang sudah menjadi ciri khas utama umat Israel itu hatinya tidak lekat dengan Tuhan, tetapi mulutnya lekat dengan Tuhan. Kalau hal ini terjadi berarti adalah suatu kebohongan, dusta. Bisa dikatakan dia itu setia hanya di mulut, mengikut Tuhan hanya di mulut, tetapi hatinya menolak. Hatinya tidak setia. Seringkali kita kalau mau melihat ke dalam diri kita, kita lebih banyak akan menemukan keadaan demikian itu dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Seberapa banyak orang-orang percaya, mengaku percaya, tetapi kalau ditelisik lebih dalam, ternyata itu hanya sedikit pengakuan verbal, pengakuan yang hanya batas kata-kata. Tapi kalau dituntut sungguh-sungguh untuk percaya, banyak yang tidak bisa membuktikannya. Bagaimana percayanya itu, bagaimana kasihnya itu. Sudah sering kali kita mendengar ya, dalam setiap acara-acara tahun baru banyak orang yang memiliki komitmen berjanji kepada Tuhan. Nanti kalau saya sudah enak, saya akan lebih setia pada Tuhan. Nanti kalau sudah keturutan enak malah tidak setia. Nanti kalau saya sudah pensiun, mereka yang mungkin masih aktif kerja, saya memberikan waktu luang yang lebih banyak berbakti kepada Tuhan, aktif dalam pekerjaan Tuhan, ikut dalam berbagai karya pelayanan. Tetapi ternyata setelah menghadapi masa pensiun, tidak konsisten. Ternyata alasannya malah tambah semakin banyak. Maka dalam pertemuan kemarin sudah dijelaskan, semakin banyak berkatnya, justru malah menjauh dari Tuhan. Nah, ini aneh. Padahal diawali dengan suatu janji. Nah, di dalam Mazmur pasal 78 tadi, seringkali kita sebagai umat Tuhan itu ingkar janji, berkhianat, tidak setia. Kita menghujani Tuhan itu dengan kata-kata seperti itu. Kita lupa bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang tahu hati manusia.
Kita seringkali lupa bahwa Tuhan itu sama seperti kita, yang mudah saja kita dapat membuat pengakuan-pengakuan, janji-janji setia, dan lain sebagainya, tanpa melihat bahwa sebenarnya kita ini adalah orang yang sangat lemah tanpa Tuhan sendiri yang menolong. Tuhan dikelilingi, dikepung dengan kebohongan umatnya. Bahkan menjauh, menghilang dari hadirat Tuhan. Padahal Tuhan adalah yang setia. Karena ayat 2 dikatakan Efraim menjaga angin, mengejar angin timur saris untuk memperbanyak dusta dan pemusnahan. Mereka mengadakan perjanjian dengan Asur dan bawa minyak kepada Mesir. Tak bayangkan. Begitu mudahnya melupakan Tuhan. Begitu mudahnya ya, dia itu melupakan, tidak ngereken dengan penciptanya. Seperti dalam pasal-pasal sebelumnya itu. Melupakan penciptanya. Justru memperbanyak dusta. Justru mengadakan persekongkolan, perjanjian dengan Asur. Dalam setiap kesulitan-kesulitan yang dihadapi, yang seharusnya yaitu tahu bahwa Tuhan itu sebenarnya punya kuasa yang mengatasi segala sesuatu, tetapi di sini masih saja mengesampingkan Tuhan dengan tetap mengandalkan kekuatan-kekuatan bangsa-bangsa lain. Nah, dalam konteks sekarang adalah ya ilah-ilah zaman sekarang ini. Ilah-ilah itu kan semacam apa ya? Berhala zaman. Kalau ilah-ilah zaman sekarang ya banyak ya. Kan banyak orang-orang Kristen, orang-orang yang mengaku percaya dengan mulutnya, tetapi ketika harus menghadapi hal yang sulit saja, justru malah tidak mendekat atau kembali kepada Tuhan dengan kebenaran dan kejujuran siapa dirinya, bahwa dirinya orang tidak mampu, orang yang lemah, tetapi justru di sini dikatakan menjaga angin, mengejar angin timur sehari suntuk. Dengan suatu komitmen yang sangat begitu tinggi, tetapi dipergunakan dengan cara yang keliru, yang tidak semestinya, yang melukai hati Tuhan. Bahkan di sini dia membawa minyak kepada Mesir. Membawa minyak kepada Mesir. Hanyalah untuk mendapatkan suatu pertolongan dari mereka. Justru malah yang didapat kekecewaan, karena yang ia harapkan malah justru yang akan menghancurkan dirinya sendiri. Ini seringkali tidak disadari oleh banyak orang-orang yang mengaku percaya kepada Tuhan. Ayat 3, Tuhan mempunyai perbantahan dengan Yehuda, ia akan menghukum Yakub sesuai dengan tingkah lakunya dan akan beri balasan kepadanya sesuai dengan perbuatan-perbuatannya. Di sini kita melihat ada satu perbantahan ya, kalau dalam teks lain itu Tuhan memiliki yaitu tuntutannya. Tetapi terhadap Yehuda pun Tuhan mempunyai tuntutan. Yakub juga akan dihukum atas tingkah lakunya. Artinya bahwa tidak ada satupun yang luput dari pemandangan Tuhan, hitungan Tuhan atas apa yang dilakukan oleh umat Tuhan itu sendiri, atau apapun yang kita lakukan di dalam kehidupan kita, jika hal itu memang melawan
kesetiaan Tuhan. Pasti Tuhan akan menimpakan balasan. Ayat 4, di dalam kandungan ia menipu saudaranya, di dalam kegagahannya ia bergumul dengan Allah, ia bergumul dengan malaikat dan menang, ia menangis dan memohon belas kasih padanya. Di Betel ia bertemu dengan dia dan di sana dia berfirman kepadanya, yakni Tuhan Allah semesta alam, Tuhan namanya. Engkau ini harus berbalik kepada Allahmu, peliharalah kasih setia dan hukum, dan nantikanlah Allahmu senantiasa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, di sini kita melihat Tuhan memberikan satu memori tentang pribadi Yakub itu sendiri. Ya, di sini Yakub adalah sebagai satu leluhur, baik itu baik itu Efraim atau Samaria maupun Yehuda. Jadi Yakub ini mau berbicara tentang keseluruhannya, baik itu Israel maupun Yehuda itu sendiri. Di sini saudara-saudara diingatkan tentang Yakub yang sebenarnya, sifat dari Yakub yang sebenarnya kalau kita melihat dalam ayat 4 adalah di dalam kandungan ia menipu saudaranya. Artinya saudara-saudara, tabiat seperti ini adalah tabiat yang mengingatkan bahwa Yakub itu sendiri adalah satu pribadi yang sebenarnya tak pantas, tak layak untuk mendapatkan belas kasih. Semua apa yang dialami, yang diberikan kepada Yakub di dalam bagian-bagian selanjutnya itu adalah suatu anugerah atau karunia yang diberikan oleh Allah kepada Yakub yang memiliki dasar menipu itu. Walaupun dalam salah satu pengertian yang lebih luas, dalam konteks historis yang panjang, kita tahu memang ada rencana-rencana Tuhan yang sangat begitu rahasia di dalam proses bagaimana dia itu Yakub dalam hal tipu menipu. Tetapi kalau dia itu dengan sifat-sifat yang seperti itu, di sini dikatakan bahwa di dalam kegagahannya ia bergumul dengan Allah, ia bergumul dengan malaikat dan menang, ia menangis dan mohon belas kasihan kepadanya. Di Betel ia bertemu dengan dia, dan di sanalah dia berfirman kepadanya. Artinya bahwa untuk mengalami hal-hal seperti itu, kalau bukan perkenanan Tuhan tidak mungkin. Dari sini kita melihat bahwa kesetiaan Tuhan sungguh-sungguh begitu nyata. Kasihnya di dalam Rasul Paulus mengatakan bahwa tidak berimbang dengan apa yang kita lakukan. Kasihnya sangat begitu maha besar, mengatasi segala sesuatu. Di Betel ia bertemu dengan dia dan di sana dia berfirman kepadanya. Sekali lagi, satu bentuk-bentuk bagaimana Allah itu memelihara kehidupannya, kehidupan dari Yakub, kehidupan dari umatnya. Dan ini mau mengingatkan bahwa dari sejak itulah, dari bibit-bibit atau leluhur bangsa Israel itu, Tuhan itu sudah jauh-jauh memperhatikan, mengasihi, mencintai dengan begitu setia. Bahkan di sini dikatakan, yakni Tuhan yang berfirman kepadanya, kepada Yakub, yakni Tuhan Allah semesta alam, Tuhan namanya. Tuhan namanya yang membedakan dengan Allah-Allah lain. Mengingatkan, kalau dalam beberapa komentar mengatakan bahwa ini mengingatkan bahwa ini loh Allah yang
yang umumnya disebut sebagai Yahweh Allah Israel, YHWH itu adalah Allah yang sungguh-sungguh Allah itu. Di sini diingatkan Allah yang sungguh-sungguh Allah memelihara dia, memanggil dia, memungut dia. Walaupun keadaannya yang tak pantas itu. Bahkan di dalam ayat 7 ini Tuhan yang menjumpai Musa adalah Tuhan yang menjumpai Yakub, dan Tuhan yang sama adalah Tuhan yang saat ini mendesak kepada bangsa Israel itu supaya berbalik kepada Allahmu dengan memelihara kasih setia dan hukum, dan nantikanlah Allahmu senantiasa. Ayat 7 ini ingin menegaskan betapa pentingnya kita harus kembali kepada Tuhan. Memelihara kasih setia. Memelihara kasih setia, hidup dalam perjanjian dengan Tuhan. Dan menantikan Tuhan Allah selalu senantiasa. Memang saudara-saudara, kalau kita melihat memelihara kasih setia dan hukum ini, kalau kita melihat di dalam sejarah bangsa Israel, ketika bangsa Israel juga ketika mereka harus keluar dari dari Mesir, generasi kedua, ketika mereka sudah mulai akan menetap di Kanaan, mereka mengikat suatu perjanjian dengan Tuhan melalui Yosua pada waktu itu, bahwa mereka itu ditantang oleh Yosua untuk setia kepada Tuhan, dan mereka katakan amin, amin. Artinya bahwa dia itu mengikat janji kepada Tuhan untuk memelihara kasih setia dan hukum terhadap Tuhan. Tetapi kenyataannya kita lihat di dalam kitab Hakim-Hakim apa yang terjadi, saudara. Ketidaksetiaan itu terus mewarnai kehidupan umat Tuhan. Jadi dalam ayat 7 ini Tuhan tetap sabar dalam belas kasihnya. Ia terus mengundang umat Tuhan untuk kembali. Betapapun kamu itu suka bohong, betapapun kamu itu suka janji-janji, ayo sadaro. Balik kepada Tuhan. Balik padaku. Peliharalah kasih setiaanmu kepadaku. Dan nantikanlah aku, artinya itu terus percaya pada, terus berharap kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, tetap menantikan Tuhan. Berapa banyak orang-orang yang tidak tahan untuk menantikan Tuhan. Sehingga dalam Yeremia dikatakan bahwa sampai orang-orang tergelincir sehingga mau mengandalkan kekuatannya sendiri, mengandalkan manusia. Sehingga Tuhan mengecam, Tuhan yang demikian ini menjadi orang yang mendapatkan kutuk. Tetapi yang mau menantikan Tuhan, ia diberkati, mendapatkan kekuatan baru. Memang tidak gampang, saudara. Maka memang di sini perlu suatu mawas diri. Kita melihat ke dalam diri kita, memang kita adalah orang yang tidak memiliki kemampuan sama sekali. Maka kalau kita eling bahwa sebenarnya kita tidak mampu dan kita punya Allah yang sangat begitu setia, Allah yang begitu kasih dan memiliki kekuatan yang maha luar biasa, maka diharapkan kita itu bisa kembali di dalam ajakan Tuhan di dalam ayat yang ke-7 ini. Ayat 8, sama seperti Kanaan dengan neraca palsu di tangannya dan suka memeras. Berkatalah Efraim, bukankah aku telah menjadi kaya, telah mendapat harta benda bagiku. Tetapi segala hasil jerih payahku tidak mendatangkan kesalahan yang merupakan dosa bagiku. Saudara-saudara, kita melihat di sini ya,
Sama seperti Kanaan dengan neraca palsu di tangannya dan suka memeras. Dalam ini saya ingin mengacu beberapa komentar-komentar tentang istilah Kanaan di sini, saudara. Di sana mengacu kepada gaya hidup orang Kanaan. Nah, di dalam kalau di dalam beberapa komentar-komentar mengatakan dia adalah satu pedagang yang licik, pedagang yang penuh akal, di sana disertai dengan satu pemerasan. Nah, satu cara untuk mendapatkan satu keuntungan, mengeruk suatu keuntungan demi kepuasan pribadi dengan cara yang tidak halal, dengan cara yang tidak pantas. Dan di sini dikatakan Efraim dengan caranya seperti itu, dia mengklaim dengan keadaannya bahwa ia telah menjadi kaya dan telah mendapatkan harta benda bagiku. Dengan cara-cara yang berdosa seperti itu, cara-cara yang tidak seharusnya sebagai orang yang hidup dalam kasih setia dan hukum, ia mendatangkan kekayaan bagi dirinya dan menyangka bahwa apa yang ia peroleh dengan kekerasan, dengan neraca palsu, dengan timbangan yang tidak patut itu, dia mengatakan bahwa hal ini tidak mendatangkan kesalahan yang merupakan dosa. Lain, ini sudah menjadi kebal terhadap dosa. Sudah jelas-jelas itu dosa, dikatakan bahwa ini tidak dosa. Ini sudah sangat begitu kebal. Keras hatinya, mengeras. Segala sesuatu menurut pemikirannya, menurut maunya. Ya, seperti beberapa waktu lalu, seperti kue setengah matang. Mateng enggak? Ya menurut aku. Segala sesuatunya ya menurut saya. Dirinya sendiri yang menjadi satu pusat perintah, menjadi pusat hukum untuk menentukan baik benar dalam setiap tindakan dan perilakunya, bukan atas dasar kesetiaan dan hukum-hukum Tuhan. Nah, kalau orang-orang percaya melakukan praktik-praktik yang demikian dan menganggapnya itu bukan sebagai suatu dosa di hadapan Tuhan, bahaya. Bahaya, karena di dalam cara dan praktik demikian ini merugikan banyak orang. Di dalamnya terkandung suatu pemerasan demi keuntungan diri sendiri. Dan kalau bisa yang lain bisa kolaps, tetapi aku yang terus jaya, yang terus bangkit. Lalu ayat 10, tetapi aku adalah Tuhan Allahmu sejak di tanah Mesir. Aku masih mau membuat engkau diam kembali di kemah-kemah, seperti di hari-hari pertemuan raya. Aku berbicara kepada para nabi dan banyak kali memberi penglihatan dan memberi perumpamaan dengan perantaraan para nabi. Diingatkan kembali, saudara-saudara, di dalam situasi dan kondisi dosa yang sangat begitu menebal dan membuat hatinya keras dan tidak peka, tapi Tuhan masih ingatkan, aku Tuhan Allahmu. Sejak di tanah Mesir, sejak di tanah Mesir artinya itu dari sejak nenek moyangmu itu di tanah perbudakan sampai sekarang ini, aku masih mau. Artinya Tuhan itu masih mau membelas kasihani. Tuhan itu masih mau menerima pesundal Israel yang dikatakan di sini, ya, yang disimbolkan oleh Gomer. Orang yang
menjijikkan dan menyebalkan hati Tuhan. Tetapi Tuhan masih mau membuat engkau diam kembali di kemah-kemah seperti di hari-hari pertemuan raya. Artinya Tuhan itu masih mau memelihara dia dalam kemah-kemah ketika dia harus, atau bangsa Israel luar mereka keluar dari Mesir, mereka berdiam di kemah-kemah. Kemah-kemah di sekitar kemah Tuhan seperti di hari-hari pertemuan raya adalah membuat dia menjadi sukacita karena Tuhan. Sukacita karena kasih setia, sukacita karena dekat dengan Tuhan. Ayat 11 kita melihat bagaimana Tuhan itu sebagai satu, ya, yang di sini dikatakan sebagai menggambarkan sebagai satu pribadi yang sangat begitu mau untuk berkomunikasi, mau berbicara, mau ngajak mereka melalui para nabi dan banyak penglihatan dan beri perumpamaan dengan perantaraan para nabi. Di sini artinya bahwa Tuhan itu, saudara-saudaraku, benar-benar ingin head to head and dengan begitu dekat dengan antara Tuhan dengan umatnya, sedekat hati kita, dia mau hidup bersama kita. Ketika Allah mau berbicara kepada umatnya, itu merupakan satu bentuk bahwa Allah memang tidak mau berdiam diri. Bahwa Tuhan itu selalu mencintai dan ingin supaya umatnya itu mengerti. Sebab dengan Allah berbicara dengan perantaraan nabi-nabinya, itu berarti Tuhan mau menyatakan hatinya supaya umat itu tahu. Dan itu sudah dilakukan berulang kali. Maka kalau kita melihat dalam penggenapan dalam perjanjian baru, dalam Ibrani pasal 1 ayat 1, di sana dikatakan sudah sangat begitu jelas bahwa Allah itu sungguh-sungguh mendekati manusia melalui Yesus Kristus. Dengan ia menjadi manusia dan menjadi sama seperti manusia, dia mendekati manusia, bahkan bergaul dengan manusia, bahkan dikatakan makan semeja dengan manusia. Kurang apa, saudara? Tuhan itu sangat begitu mau mendekat kepada kita. Bahkan ada satu kalimat bahwa Tuhan itu mau duduk dengan orang-orang berdosa. Ini gambarannya sangat begitu jelas. Dia mendatangi, sebagaimana Hosea mendatangi Gomer, demikian pun Allah itu mendatangi umatnya pesundal hebat, orang berdosa, umatnya yang bejat, umatnya yang tak pantas. Tetapi dia sangat menghargai cintanya. Dia menjunjung tinggi martabat cinta kasih antara dirinya dengan umatnya. Maka kalau di dalam gambaran kitab Hosea ini bisa dikatakan bahwa Allah itu menjunjung tinggi, mengangkat tinggi hakikat hidup perkawinan itu dalam satu taraf yang sangat begitu mulia, digambarkan antara Kristus dan gereja atau Allah dengan umatnya. Artinya bahwa kesetiaan ini tidak boleh digagalkan, tidak boleh dihancurkan, dan tidak boleh dipisahkan.
Ayat 12, bila di Gilead ada kejahatan, maka mereka menjadi kesia-siaan belaka. Di Gilgal mereka mempersembahkan lembu-lembu jantan, maka mezbah-mezbah mereka juga menjadi seperti timbunan batu di alur-alur ladang. Yakub melarikan diri ke tanah Aram dan Israel memperhambakan diri untuk mendapat istri. Ya, untuk mendapat istri ia menjadi gembala. Israel dituntun oleh Tuhan keluar dari Mesir dengan perantaraan seorang nabi. Ia dijaga oleh seorang nabi. Kita melihat di sini saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Ya memang ada suatu hal yang sangat sulit ya. Saya membaca beberapa komentar ini sebenarnya saya itu agak bingung ya. Tetapi nanti akan bisa lebih jelas dan gamblang dalam pertemuan kita ke depan nanti. Kita akan mendapatkan pencerahan yang lebih ya dari khususnya ayat 12 ini ya. Di Gilead ada kejahatan, maka mereka menjadi kesia-siaan belaka. Di Gilgal mereka mempersembahkan lembu-lembu jantan, maka mezbah-mezbah mereka juga menjadi seperti timbunan batu di alur-alur ladang. Kalau saya baca di dalam teks lain ya, khususnya di dalam terjemahan Kalam Hidup ya, karena saya dalam hanya sebatas dalam berbagai macam terjemahan bahasa Indonesia, dalam ayat 12 di sana dikatakan bahwa tetapi dosa Gilgal tetap saja merajalela. Mezbah yang berderet-deret seperti alur-alur ladang dipergunakan untuk mempersembahkan kurban kepada berhala-berhalamu. Demikian juga Gilead penuh dengan orang-orang bebal yang menyembah berhala. Jadi pada dasarnya intinya sama yang mau hendak disampaikan, walaupun secara detail saya kurang begitu paham. Tetapi yang jelas di sini ada suatu tindakan yang dilakukan oleh orang Israel ketika Allah mencintai mereka, tetapi mereka membalasnya dengan penyembahan berhala. Membalasnya dengan membuat satu kejahatan, membalasnya dengan justru mempersembahkan kurban kepada berhala-hala, berhala-berhala, kepada dewa-dewa asing. Ini bagaimana, saudara-saudara? Apa yang seharusnya untuk Tuhan, apa yang seharusnya dilakukan bagi Tuhan, justru terbalik. Maka diingatkan kembali di sini bagaimana pemeliharaan Tuhan kepada bangsa Israel ini, bangsa yang dikasihi oleh Tuhan. Diingatkan kembali tentang leluhurnya, yaitu Yakub yang melahirkan diri ke tanah Aram dan Israel memperambakan diri untuk mendapat istri. Ya, untuk mendapat istri ia menjadi gembala. Di sini kita lihat secara rinci ketika Yakub leluhur mereka ke tanah Aram, Tuhan memelihara mereka Tuhan memelihara Yakub dari kejaran Esau ya. Lalu memperhambakan dirinya untuk mendapatkan istri. Dan kita tahu saudara-saudara, ketika si Yakub ini saudara-saudara dia melarikan diri ke tanah Aram dan memperhambakan diri untuk mendapat istri ia menjadi gembala. Kita lihat di sini pemeliharaan Tuhan terhadap Yakub ini tetap nyata sampai Yakub itu menjadi satu benih bangsa ya, menjadi suatu kumpulan komunitas yang besar yang terhimpun di Mesir, yang sudah tahu ceritanya, sampai Tuhan itu memperhatikan mereka selama 400 tahun di sana. Dia hidup di dalam perhambaan itu. Lalu Tuhan menuntun mereka dari Mesir dengan perantaraan seorang nabi, ya ia dijaga seorang nabi. Dijaga, dituntun, dijaga. Yakub itu di dalam pelariannya dia dijaga, dipelihara oleh Tuhan. Sampai pada keturunan-keturunan, sampai menjadi satu komunitas, Tuhan
mengasihinya Tuhan menjaga. Tetapi apa yang terjadi dalam ayat 15? Efraim telah menimbulkan sakit hatinya secara pahit, maka Tuhannya akan membiarkan hutang darahnya menimpa dia dan membalas celah kepadanya. Tetapi saudara-saudara, ayat 15 ini kembali mengingatkan betapa tidak punya malunya umat Tuhan. Sudah sebegitu luar biasanya kasih Tuhan memelihara perjalanan hidup mereka dari sejak nenek moyang mereka sampai sekarang ini. Tetapi yang terjadi justru malah membuat hati Tuhan menjadi pahit. Maka di dalam ayat selanjutnya dikatakan Tuhan tidak akan membiarkannya. Tuhan pasti akan membalas celahnya. Kita mau merenungkan pasal 12 ini dalam hidup kita, saudara-saudaraku. Ya. Mari kita lihat diri kita pribadi lepas pribadi sebagai anak-anak Tuhan yang dalam konteks perjanjian baru ya. Kita yang sudah hidup dalam satu kelahiran baru, menjadi orang percaya. Kalau kita bercermin dari kehidupan Israel ini, apakah kira-kira hidup kita sama seperti Israel? Yang hanya mengikut Tuhan dengan lidahnya, dengan mulutnya, mengelilingi Tuhan dengan janji-janji palsu kita. Berapa banyak saudara-saudara kita sering berjanji kepada Tuhan, kita sering membuat komitmen untuk setia kepada Tuhan, dan betapa sering kita justru malah menyangkalinya dengan cara hidup kita. Kita seringkali membuat Tuhan itu seperti berhala yang seperti tak punya hati, tak punya mata, tak punya telinga, tak punya perasaan, sehingga kita mau ngomong apapun sudah terserah kita. Ya memang tabiat penyembah berhala seperti itu. Kan kita tahu orang yang menyembah berhala ya seperti berhala. Kalau menyembah Tuhan Yesus ya akan seperti Yesus. Maka di sini kita perlu untuk sadar. Kita perlu untuk sadar kembali. Kita mau menangisi, meratapi. Kita itu keadaannya seperti itu, tetapi Tuhan itu masih mau mencintai dia. Di dalam ayat 7 dia menghendaki dan mengharapkan kita untuk sadar kembali, untuk berbalik, hidup di dalam kasih setia dan hukum, dan tetap menantikan Tuhan. Menantikan Tuhan itu ya pokoknya nunggu Tuhan, artinya ya tidak kemana-mana. Menunggu Tuhan itu artinya, menanti-nantikan Tuhan itu artinya ya tidak ke kanan, tidak ke kiri. Fokus kepada Tuhan dan segala sesuatunya Tuhan. Bisakah kita, saudara? Begitu banyak hal yang kita alami, seringkali kita mengklaim bahwa itu bukan dari Tuhan. Dari kekuatan kita, dari kemampuan kita, dari kepintaran kita, dari hikmat kita. Celakanya lagi, sesuatu yang kita peroleh dengan cara yang tidak benar, dan sebenarnya itu adalah dosa, kita katakan itu tidak ada masalah. Aman-aman saja.
Hal ini kalau terus-menerus terjadi akan menimbulkan sakit hati Tuhan. Di sini dikatakan sakit hati menjadi pahit. Nah, kalau sudah menjadi pahit ini berarti dosa-dosa kita ini sudah merajalela. Ya terus terang kita malu, saudara, kalau kita melihat diri kita ketika kita bercermin dalam kitab Hosea. Jangankan kitab Hosea secara keseluruhan, kitab Hosea pasal 12, pasal 11 yang beberapa waktu lalu kita pelajari, dan pasal-pasal sebelumnya, malu, saudara. Tidak ada suatu Alkitab yang mau mengkuliti pembacanya kecuali Alkitab. Maka pembacanya harus benar-benar peka terhadap suara Roh Kudus di dalam dirinya yang selalu mengingatkan kita akan kitab suci. Tidak ada loh kitab suci yang mau mengkuliti pembacanya. Kita lihat dari perjanjian lama itu bagaimana Tuhan itu mencela orang Israel, padahal kitabnya orang Israel. Dan kita melihat juga perjanjian baru bagaimana Tuhan Yesus itu ketika menegur, surat Rasul Paulus ketika mencela orang-orang percaya. Tidak ada, saudara. Karena memang demikianlah firman Tuhan. Di dalam 2 Timotius dikatakan bahwa memang firman Tuhan itu untuk mengkoreksi, untuk meluruskan, untuk membuat hidup kita itu menjadi benar di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong dan berkati kita, dan nanti pada petang kita akan boleh bersama-sama mengikuti pendalaman Alkitab, dan kita akan bersama-sama berdoa semoga dengan apa yang kita ketahui tentang Alkitab ini, kitab Hosea khususnya, ya, dan kitab Alkitab secara keseluruhan, membuat kita semakin ngerti bahwa ketika kita membaca di situ Tuhan berbicara kepada kita. Tuhan mau membenahi hidup kita. Maka kita belajar untuk menerima, walaupun mungkin menyakitkan hati kita ketika firman Tuhan ini disuarakan, ya, oleh hamba-hamba Tuhan, atau melalui pendalaman Alkitab, atau melalui apa, mungkin pedes, tidak cocok dengan diri kita. Ya memang diri kita seperti itu. Tetapi kalau Tuhan mau mengingatkan kita, ya, membukai hati kita, ngoncei, menguliti hati kita, kita mau terima. Karena memang Tuhan menginginkan kita sama seperti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Selamat melanjutkan pendalaman kita pada petang nanti, dan nanti kita akan mendapatkan ulasan-ulasan yang lebih baik yang akan diulas oleh beliau Bapak Lindra dalam kesibukannya masih tetap, ya, meneliti firman Tuhan untuk dapat dibagikan kepada kita bersama sebagai umat Tuhan. Tuhan memberkati kita. Marilah kita berdoa. Bapa di surga, sungguh malu kami, ya Tuhan. Sungguh malu karena kami tidak tahu malu. Engkau begitu memelihara hidup kami, tapi seringkali kami ini hanya memenuhi hati Tuhan dengan janji-janji kosong. Banyak begitu dusta yang seringkali muncul di dalam hati kami. Hati kami tak sama dengan apa yang keluar dari kata-kata kami, ya Tuhan. Bahkan kami seringkali bahwa segala sesuatu itu hanya terjadi oleh kekuatan kami. Kami melupakan Tuhan, kami menjauh dari Tuhan, kami membuat hati Tuhan menjadi sakit. Ampunilah kami, ya Tuhan, ampunilah kami. Pimpinlah dan bimbinglah kami dalam jalan-jalan oleh Roh Kudus, supaya dari hari ke hari, dari masa ke masa, Engkau membawa kehidupan kami ini semakin menyerupai Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang akan datang kembali. Terima kasih Tuhan, ampunilah kami, dan kami menyerahkan untuk pendalaman Alkitab kami selanjutnya dalam tangan-Mu. Tuhan memberkati kami, Tuhan berkati juga hamba-Mu Pak Lindra dan seluruh para hamba-hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa serta mengucap syukur, haleluya, amin. Tuhan memberkati kita. Sampai jumpa kembali pada petang nanti. Amin.